Hai Gentis, welcome back to Z Talks Podcast Be More Than The Trend. Di episode kali ini kita akan membahas cara berpikir lebih kritis. Hari ini kita bersama Kak Iqbal Khalidin. Halo. Narasumber utama kita. Halo. Oh iya, makasih lo udah jauh-jauh ke Bekasi. Jauh Dari sekali. mana tadi? Beda planet. Oh iya makasih deh. tapi aman kok. Buat kalian, buat Gen Z apa sih yang enggak? Iya. Paten punya kan ini. Wih. Anyways, Kak Iqbal itu adalah seorang researcher and program officer at Perludem. Kakak juga sering diundang sebagai narasumber ya di TVRI dan BBC. Jadi mungkin kalau ada yang pernah ngeliat mukanya dia di TV. Dan kakak juga udah memiliki beberapa publikasi karya riset ya terkait pemilu dan pilkada. Oke, lanjut aja masuk pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan template Z Ini Talks. template Kayak kita. ujian ya gue. Iya, ini ujian digital. Setiap perjalanan pasti punya cerita awal. Coba dong Bang, ceritain perjalanan lo mulai dari awal hingga lo menjadi seperti sekarang. Bukan dari Tebet ke Bekasi. Bukan. Atau gue request ya, gue request nanti lu ceritain kenapa lu bisa DO, terus kenapa lu bisa tinggal, Iya. Langsung ditembak, oke. kenapa lu bisa tinggal di pinggir jalan gitu ya? Ya. Kenapa lo bisa DO terus jadi speaker di SMA di DO lo tersebut? Oh iya, menarik. Sampai kenalan ya. Halo Gen Z. Kenalin saya Iqbal. Gue Iqbal. Kalau di Jogja dipanggil Ateng. Kalau di Jakarta Iqbal aja. SMA di Kuningan Jawa Barat, tapi nggak selesai karena harus di drop out kelas 11 menuju naik kelas 12 karena Teladan poin dan kasus. Kenapa nih? Ya, kenakalan remaja aja. Masih remaja kan? Banyak loh kenyataan baca. Nggak tahu ya, pondok pesantren waktu itu repot juga itu. Cuma akhirnya dikeluarin, move, gue harus move DO kan. Terus sebelum lanjut sekolah lagi karena DO itu kan artinya sekolah kita nggak selesai tuh. Gue kelas 11 waktu itu. Gue kelas 11, naik ke kelas 12, pas banget itu H- seminggu sebelum ujian kenaikan kelas UAS berarti. Terus ya udah, balik ke rumah, disidang dulu ya kan, diajak ngobrol sama keluarga gue, kakak-kakak gue, terus tanya lah sama nyokap gue, lu masih mau sekolah nggak? Ya kan? masih mau lah. masih mau. Jadi anak gak bersyukur banget gitu ya kan. Ya biasa lah, pasti marah lah kan orang tua. Gue juga kalau posisi nyokap gue marah dong. Ya udah akhirnya sama nyokap gue, ya udah keluar dulu aja dari rumah. Coba kamu renungin lah bahasanya, renungin apa yang harus disyukurin. Ya udah sebulan 2 bulanan lah, sebulan lebih gue di jalanan. Gue waktu itu akhirnya di daerah Kampung Melayu, di dekat terminal Kampung Melayu di Jakarta Timur. Terus ya lontang-lantung kita waktu itu. Cuma untungnya waktu itu kita sempat ada taruhan lah dengan preman yang megang situ. Awalnya gue diusir kan, anak mana lu? Oh, Matraman bang. Baliknya sono dekat soalnya dari Matraman ke Kampung Melayu. Cuma ya udah akhirnya taruhan kita menang lah, taruhan nebak angka doang di judi bambu gitu. Katanya lu ada trik judi bambu ya? Ada feeling dan doa. Feeling dan Doa ibu. Terus ya udah akhirnya menang, diperbolehkan untuk tinggal di sana. Oke, 1 bulan lebih akhirnya gue ketemu kakak gue lagi di terminal situ, terus disuruh balik ke rumah. Baru gue disekolahin di Bekasi. Gue disekolahin di Bekasi. Bekasi. Planet lain. Lebih ke sono. Kalau ini udah jauh, itu lebih jauh lagi. Oke. Di Cibitung, dekat Cikarang. Itu sekolah yang notabene gue waktu itu pakai Converse, itu ada sepatu paling bagus di sekolah gue. Wow, berarti lo kaya banget ya Bang? Enggak. Maksud gue Converse di SMA negeri basic dong. Iya. Ya kan? Tapi di situ itu satu hal yang luar Kaya biasa. itu lah. relatif bro. Kayak itu relatif bro. Kayak hati, kayak jiwa, Kayak agama. kayak begitu. Kayak Helga. Terus ya udah. Ya udah akhirnya gue di Bekasi itu di sekolah itu gue harus benar karena itu sekolahnya punya kakak ipar gue. Tapi di Cibitung itu juga di Bekasi. Nepo baby. Enggak dong. Justru ya, gue malah lebih nggak segen dong kalau misalkan gue nggak bener Pressure-nya. lagi, Iya ke sih. pressure lagi dong. Itu hal yang mungkin nggak banyak Gen Z pahami itu. Tuh Gen Z Iya harus kan? pahamin soal itu. Kadang kan kalau Gen Z, kadang yang terbangun ya stereotipnya ya adalah kalau dia dikasih keenakan dikit, dia bakal ngelunjak. Iya. Tapi menurut gue enggak sih, itu tergantung orang aja mikirnya. Gantung ya. Dan akhirnya ya udah selama setahun itu gue harus jadi bener gitu ya. Tapi di Bekasi itu juga itu titik awal gue punya
banyak sekali titik sadar. Kalau misalkan salah satu tokoh Prancis namanya Paulo Freire Brazil, sorry. Ada namanya Jean-Paul Sartre. Dia Eksistensialis kan. existentialism humanis. Itu bukunya kan. Pemikirannya juga. Dia tuh ngomongin tentang seseorang itu berpikir kemudian dia harus mengadakan dirinya untuk tidak diadakan oleh orang lain. Oke. Misalnya Gen Z nih, ya kan? Gen Z kalau stereotip itu kan artinya dibikin sama orang lain dong, bukan Iya, sama benar. diri sendiri dong. Iya. Gen Z males, artinya orang lain karena bilang dia males, padahal belum tentu Gen Z males gitu. Karena banyak mungkin orang itu nemuin Gen Z males, akhirnya dikasih stempel lah. Tapi Paul Freire lagi. Si Jean-Paul Jean-Paul Sartre ini, dia bilang jadi orang itu lo harus sadar tentang eksistensi lo harus sadar tentang diri lo ada gitu. Nah itu hal yang waktu itu gue nggak belajar Sartre di Bekasi karena susah ya nyari orang yang paham Sartre di Bekasi gitu ya. Terus ya udah akhirnya yang gue sadarin adalah waktu itu oh ternyata beberapa hal yang paten kita punya yang perlu kita syukurin gitu ya. Lo bisa makan, lo bisa ketawa, lo bisa nongkrong sama temen lo bisa jajan, lo bisa sekolah gitu ya waktu itu. Itu hal yang mahal lah untuk mungkin orang lain gitu. Dan itu di Bekasi gue ketemu. Dan itu juga yang jadi titik kalau misalkan sampai sekarang gue peneliti di Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, ngomongin tentang hak-hak masyarakat sipil khususnya di kehidupan demokrasi dan kepemiluan. Kalau orang nanya gitu waktu itu ke gue, ngapain lu jadi peneliti padahal lu udah ada tawaran A, B, C di partai A, B, C gitu ya. Gue bilang karena kita punya kesadaran ini. Ini kesadaran yang jadi pilihan atau objek kritis. Full circle nggak sih lu experience itu di Bekasi terus sekarang podcast lu di Bekasi juga. Gokil banget emang. Gokil kan? Nostalgia nggak? Nostalgia, tapi ini Jati Asih. Ya masih Bekasi lah. Masih. Iya. Mepet Jakarta. Berarti kita udah ada dua pemandangan filosofis tuh. Kan tadi kan pada ngomongin stoicism banyak ya. Sekarang existentialism. Itu bagus sih buat pengetahuan buat teman-teman Gen Z ya. Buat yang nggak tahu bisa searching di Google lah ya. Jangan biar literasi itu terasa penting buat kaum kita. Luar biasa Syahrul. Ente seperti bikin JJ ya nanti. Oke. Kembali lagi ke topik. Jadi menurut Kak Iqbal, orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis itu kayak gimana? Pernah dengar gak orang kritis itu rese? Banget. Iya. Nah, kadang orang itu nggak bisa bedain apa itu kritis sama apa itu kontrarian. Oke. Kasih paham, Bal. Terus langsung masuk ya, pale. Jadi, misal nih Rocky Gerung, dia kritis, dia itu kritis gitu, bukan kontrarian. Tapi orang nganggapnya kayak, ini Rocky Gerung apa aja dihantem-hantem aja sama orang gitu, ya kan? Tapi landasan pentingnya ada kritis itu different dengan kontrarian. Kritis itu mungkin hype muncul, pernah dengar Immanuel Kant. Ya filsuf lagi ya, pemikir abad 18 di Jerman. Dia punya tiga buku yang paling fenomenal. Sebenarnya banyak juga karya tulisnya, cuma 3 buku ini yang paling fenomenal. Dan dia hidup di masa pasca perdebatan besar di Eropa waktu itu tentang pemikiran. Cara gue bilang ini buku, ada yang bilang bahwa Rich Dad Poor Dad ini, bukunya ini, ya kan? Ada yang bilang ini disebut buku karena pengalaman gue ngelihat ini sebagai buku. Gue melihat, artinya empirik. Ada yang karena gue berpikir karena ini buku. Itu rasio. Itu di Eropa waktu berantem. Gue ke rasio banget. Artinya mau gue bilang ini kertas, atau ini mungkin misalnya ini tablet gitu ya. Artinya karena itu rasio maka gue benar. Ada yang bilang ini gue buku karena gue melihat ini adalah buku. Nah itu yang gue jauh sama si Kant. Titik kritisnya adalah, kritis itu ada berpikir, ya sederhananya ya, berpikir dengan sudut pandang lo yang lo temukan sendiri atas pengalaman atau rasio yang lo pikirkan. Jadi entah pengalaman lo ngeliat, lo mendengar, lo mengamati, atau lo berpikir menggabungkan keduanya, kemudian lo punya statement terhadap hal tersebut. Misal tentang Gen Z misalnya. Gen Z kalau di tempat kantor nyebelin, kan sering tuh ya. Iya, itu banyak banget yang bilang Gen Z gitu. Kalau lo kritis, lo akan pertama lo bakal mengamati, bener nggak sih semua Gen Z di kantor rese, nyebelin, gitu.
Yang kedua, lu mau pikirkan, emang Gen Z itu harus rese dan nyebelin? Masuk ke kesimpulan yang ketiga. Oh ternyata nggak semua Gen Z setelah gue amatin itu nyebelin, dan setelah gue pikirin, kayaknya nggak harus semua Gen Z nyebelin. Iya, Itu kritis. perspektif orang-orang. Artinya dia punya base pemikiran gitu ya, yang punya base-nya itu adalah tentang pengamatan atau dipikirkan, dirasionalisasikan. Itu kritis. Kalau kontrarian, kalau misalnya ada yang nyebut orang kritis itu adalah orang yang rese karena dia selalu ngedebat orang, itu kontrarian. Artinya orang itu emang suka kontra aja, hidupnya emang pengennya, weh skena banget dah lu, pengen beda arah aja lu, ya kan? Kebetulan sutradara kita skena banget. Nah ini skena yang berbeda. Genta itu kacau. Ini artinya dia tuh pengen lawan arus tadi, Oke. gitu. Dia emang pengen, oh ya udah kalau misalnya Sahrul sisi kanan, ya udah karena Wina orangnya kontrarian, dia maunya di kiri aja. Lo mau ngomongin bener sekalipun, bro, dia bakal tetap kontra sama lo. Lo mau ngomong misalnya hari ini presiden kita Prabowo, bener kan? Mau lo pikirin, mau lo lihat, bener kan? Karena Wina itu orang kontrarian, dia nggak mau. Enggak kok presiden bukan Prabowo, kayak gitu contohnya. Oke, itu ya. Okay. Contohnya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin kritis, enggak. Ketika dia dengar statement dari lu bahwa Presiden Hari Prabowo, maka dia akan mikirin dengan pendapatnya secara pribadi. Nah, landasan ini yang jadi bakal jadi landasan ilmiah nantinya dikembangin. Berarti kayak seseorang yang memiliki individual thinking. Yep, individual thinking punya alasan based on evidence, berbasis bukti. Tapi kan sebagai manusia kita tuh punya kayak I guess unconscious bias lah, kayak herd mentality gitu. Apa genjian apa mental health? Jadi bisa dilanjutin. Kita kayak herd mentality kan suka ikut-ikutan gitu kan. Gimana kita bisa nge-foster independent thinking di era yang kayak orang tuh banyak yang ikut-ikutan. Apalagi kalau misalnya di social media sendiri kan kayak ikut-ikutan tuh secara unconscious gitu loh. Karena kan kayak ada echo chamber juga kalau di social media gitu. Gimana kita bisa tetap menahankan posisi independent thinking itu? Mau untuk berpikir. Generasi kita itu Gen Z ya, kenapa disebut males, nyebelin, rese, rewel, bawel ya kan? Karena malas mikir. Iya. Sesimpel itu aja sebenarnya. Satu hal ya, dia malas mikir. Kedua, setelah malas mikir, dia malas adaptasi, nempatin diri. Terus dia malas berbuat. Artinya, ini bukan hal yang baru. Di generasi sebelumnya juga banyak kok. Milenial, yang generasi yang dianggap paling benar itu kan. Itu juga banyak kok. Nabi gitu. Dia, paling benar. Iya. Itu juga banyak. Artinya apa? Sebenarnya poin pentingnya adalah si orang ini dia mau berpikir nggak? Contoh, ketika saya melakukan ini, kira-kira baik nggak ya bagi publik? Nah, pemikiran puncaknya si Immanuel Kant itu ada tentang moral dan etik. Jadi setelah dimikirin, dia akan nyesuaiin lagi nih dengan moral dan etika, nilai-nilai, value yang berada di masyarakat, kelompok gitu ya, di kehidupan bersosial, itu sesuai atau enggak. Nah, ini yang kadang-kadang Gen Z nggak nempatin nih. Dia nyerap nih, misalnya kan kalau sekarang anak Gen Z istilahnya paling suka TikTok itu is number one or pusat pengetahuan yang paling paten adalah TikTok. Iya, benar banget. Saya nggak apa-apa, bahkan nyari saya cowok baik TikTok. Mau makan berita pun di TikTok. Berita di TikTok. Mau makan ke Kokas, cari tempat makan favorit. Bahkan saya nggak ada kayak gue pengen cari cowok yang tipiknya TikTok. Kita kan kayak apa-apa tuh TikTok. TikTok semua, padahal dulu Google, kasihan Google ya. Nah, itu karena dia semalas begitu. Atau misalnya lo denger sekarang ChatGPT kenapa sih rame banget dan laku banget? Karena instan. Karena instan. Orang malas berpikir. Dan itu kemauan orang-orang Indonesia nggak sih? Apalagi anak-anak muda. Dan semua itu langsung dianggap benar. Iya, benar banget. Nah, itu letaknya tuh, letak problemnya tuh. Karena kita hidup di zaman disruption, zaman disrupsi ya, artinya banyak hal yang baru yang nggak ada di sebelum-sebelumnya, akhirnya kita menikmati itu keterusan sampai kita nggak punya pendirian itu. Makanya kalau misalnya ditanya, kritis itu penting nggak sih di semua orang? Penting. Kritis itu nggak harus lo ngomongin tentang politik, kritis itu nggak harus lo ngomongin tentang negara, kritis itu nggak harus ngomongin tentang kemiskinan, A, B, C, dan sebagainya. Kritis itu bahkan bisa ngomongin tentang diri sendiri. Itu kritis. Kalau misalnya dibilang sepowerful apa analytical thinking dan juga critical thinking, sepowerful itu, lo bahkan ngomongin tentang sikap, bertata laku, ngomong, ngasih istilah, pendapat, dan tindakan. Jadi nggak harus kalau di kampus ketemu abang-abang koboi kampus yang ngomongin negara ada nih di sini. Nah, kampus. Ya kan? Pernah kan lu mungkin ketemu senior kampus yang ngomongin this is republik, itu adalah suatu hal yang
inklusif, yang nasionalis, A, B, C, D, istilah-istilah keren lah, sopatin aja itu. Tapi dia nggak bisa ngejelasin tentang inti dasarnya gitu ya. Dan orang-orang itu yang kemudian bikin kritis itu kayak seolah ngomongin negara terus, padahal enggak boy. Kritis itu lo ngomongin tentang banyak hal. Tentang buku di depan lo pengen makan apa hari ini, lo pengen ngapain Iya. besok. Dan itu tuh objektif, jadi banyak banget. Yap. Sekarang gue mau nanya di bawah sama lo. Apa pandangan lo tentang cara berpikir kritis di sekolah sama universitas di Indonesia? Tanggapan lo kayak gimana, Bang, menanggapi itu? Pertama kalau bisa kita lihat indeks literasi Indonesia ya rendah banget ya. Banget, Sedih sekali gitu ya. sedih banget. Tapi karena memang mungkin dari awal, dari kecil kita tidak pernah dihadapkan pada suatu masalah. Iya. Atau dihadapkan untuk berpikir problem solving dan kemudian berani untuk berpendapat di diri kita sendiri. Itu penyakit dasar orang Indonesia. Contoh ya, dulu gue kenapa salah satunya gue juga senang-senang aja cabut di DO waktu itu dari sekolah. Karena gue merasa sekolah gue itu adalah sekolah yang pure menghafal. Semua hal dihafal. Lu sebagai alumni pesantren relate ya? Iya, relate kan? Relate. Bukannya gue ngkritik nih pesantren, mungkin mereka punya alasan itu, Iya. tapi gue nggak seneng. Jujurnya gue nggak seneng, karena menurut gue hal itu harus dipahamin dan kita harus punya statement by self dulu atas suatu hal yang kita pahamin. Contoh nih, lo pakai kamera, lo pernah nggak lo ngoprek-ngoprek HP, terus sebenarnya lo nggak baca guidebook HP-nya, tapi karena lo by eksperimental, lo otak-atik, terus akhirnya lo paham aja gitu. Oh, nih kalau pengen ngambil gambar lebih cepat pakai apa nih? Apakah mencet tombol aplikasinya atau pakai tombol yang bulat-bulat ini? Pernah nggak lo kepikiran Pernah gitu? sih waktu kecil. Pas kecil. Pas kecil pernah. Itu namanya didekatkan dengan problem solving, dengan realita. Tapi pendidikan kita itu nggak pernah didekatin sama realita. Contoh, Banget. Bapak Budi baik, Ibu Budi baik, siapa yang jahat? Anaknya. Anaknya kan kita. Kan kita yang ngomong bahwa Ibu Budi, Bapak saya. Karena nggak dijelasin dia. Nggak dijelasin. Dan itu ya problem banget. Cita-cita misalnya. Cita-cita nggak guru ngejelasin kalau misalnya astronot itu sesusah itu untuk jadi astronot. Kalau presiden itu adalah harus ngalahin berjuta-juta masyarakat Indonesia. Iya, itu susah banget. Susah ya. Atau contoh ketiga, pernah nggak guru, mungkin pernah, tapi nggak semua, itu nggak jadi kurikulum based on kurikulum. Pernah nggak kita diajarin bahwa kenapa orang harus mempercayai dan bertindak baik di masyarakat? Iya. Kita cuma diajarkan ini loh bentuk tindakannya A, B, C, D. Tapi nggak ada example-nya. Kita nggak diajarin kenapa kita harus bertindak itu. Kita nggak pernah diajarin dari pertanyaan mengapa. Kita selalu diajarin tentang apa dan bagaimana. Tapi menurut kakak ini adalah suatu masalah yang budaya pengajarnya emang kayak gitu. Atau ini bisa dikaitkan juga sama funding. Karena kayak menurut aku sendiri, untuk seorang guru mengajar cara berpikir kritis, itu membutuhkan effort yang lebih besar daripada dia mengajar cara ngafal doang. Gitu. Karena kan of course it's harder gitu. Dan dari experience gue rasa kayak kurikulum anak internasional itu Dia anak banyak internasional emang beda. Pasnya beda banget. Sebagai anak reguler. Tapi kayak banyak yang kurikulum mereka tuh didorongkan untuk berpikir kritis, asin kayak kenapa kayak gitu. Bahkan matematika aja tuh nggak banyak pilihan ganda, tapi kayak kenapa rumus ini ada, kayak jelasin rumus ini, kenapa ini tuh, detail. Ya gitu, kayak lebih ke why-nya gitu. Tapi hal itu bisa terjadi karena gurunya dibayar mahal, gitu. Untuk Indonesia sendiri, iya, untuk Indonesia sendiri pendapat kakak tuh kayak gimana? Nah ini jawaban ini gue temuin di Bekasi itu. Serius di Cibitung itu. Sekolah gue itu sekolah gue di Bekasi habis Dewa itu sekolah yang sangat providing untuk anak-anak yang tidak mampu, anak-anak buruh pabrik gitu ya, yang mungkin dananya nggak gede untuk bisa sekolah dengan layak dan punya chance untuk bisa lanjutin sekolah ke sekolah tinggi karena itu SMA-nya punya sekolah tinggi juga, atau dapat beasiswa dikasih beasiswa scholarship ke Al Azhar Mesir, ke Timur Tengah untuk belajar agama, karena itu sekolah Islam ya. Tapi nyatanya banyak yang tidak mau untuk melanjutkan kuliah bahkan di tempat itu aja. Tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa? Orang tuanya nggak bolehin. Orang tuanya lebih milih anaknya itu gantiin dia untuk bekerja atau menambah pemasukan di rumah. Dan karena ini ngebahas soal kritis ya, gue pengen nambahin, karena ini jarang banget dibahas ya. Ini pertama kali di publik ngomongin kritis, ketika gue di Rusia sama Indonesia tuh beda. Karena kan gue anak KI, ketika di Indonesia gue nggak tahu ya kampus gue atau kampus teman-teman juga, ketika di Indonesia itu kita di banyak soal teori. Dan ketika kita kritis, kita nggak bisa.
karena setiap dosen di Indonesia, gue nggak tahu ya, mungkin di kampus gue atau yang lain, kayak pendapat gue ini loh, lo harus ikutin pendapat gue. Gue Kayak gitu nggak lo, kayak gitu kan, Ah, kayak gitu kan. Nah, sedangkan ketika di usia itu bukan kayak gitu. Kayak teori itu 10%, sisanya kayak ya udah Oh. kritis kayak gini. Kayak di kelas gue itu penilaian itu bukan dari tugas harian, tapi dari keaktifan lo di kelas. Jadi semakin lo aktif, semakin lo berani debatin dosen, semakin lo berani berargumen, semakin tinggi nilai lo. Kenapa? Karena lo bisa mempertahankan sifat apa yang lo pelajarin itu. Apa yang Iya, apa tapi statement nggak banyak by dosen statement. di dan di Indonesia nggak kayak gitu. Dan gue pernah waktu itu sempat volunteer ngajar anak-anak TK di usia, dan ternyata di sana itu udah dari kecil itu udah dilatih kayak lo tuh harus kritis. Jadi setiap hari itu setiap anak nih di TK yang emang dia paling kritis, bukan paling pintar ya, tapi paling kritis, paling berani aktif, dia dapat bintang. Jadi setiap ada hari itu, achievement iya ya? benar. Jadi setiap hari itu anak-anak TK di usia itu tuh udah ditanamin dari kecil udah harus berpikir kritis. Dan mungkin gue nggak tahu ya negara maju lainnya mungkin seperti itu, dan mungkin itu yang harus dibenahi sama Indonesia sih. Nah, itu yang kemudian kalau kita ngomongin pakai perspektif sosial, itu disebutnya itu masalah struktural sama non-strukturalis. Kalau struktural itu masalah yang sifatnya berbentuk dari up to bottom, dari atas ke bawah, sifatnya punya ekosistem dan jaringan yang jelas, contoh kebijakan publik, atau misalnya kayak tadi funding, masalah biaya, anggaran, pendidikan, itu kan hal-hal yang sifatnya struktural. Yang non-struktural sifatnya adalah apa? Budaya. Iya, budaya itu. Nah, artinya dua hal ini ketemu nih di satu titik yang nyebabin gimana kalau misalnya mau ngatasin masalah ini? Dimulai dari sendiri aja. Iya. Lo mau ngapain lagi kalau misalnya ngomongin hal yang kita rasional, kita bisa mampu ya. Lo harus yang membentuk arus itu paling minimal buat diri lo sendiri. Dulu pas gue kuliah, gue sadar betul kalau misalnya pas gue kuliah, itu satu hal yang kenapa gue gak suka banget kuliah. Maksudnya gue gak suka kelas formal. Gue gak suka kelas formal. Bosen. Karena gue bayar SPP gue misalnya di kampus gue itu 10 juta lebih. Gue bayar 10 juta per bulan cuma buat dengerin dan melihat PPT yang itu dibaca sama dosen, dibaca bukan dijelasin, dibaca. Iya, Kayak ngerti sih. itu belum ngomongin tentang mempertahankan statement, ini argumen, enggak. Itu baru ngapain gue masuk kelas, mending gue baca buku atau ikut diskusi non formal. Akhirnya muncul seperti apa lagi kalau gue anak sosial politik ya. Beda mungkin kalau misalkan anak saintek ya. Mungkin itu masih oke lah, masih masuk. Tapi kalau dia anak sosial politik gak bisa belajar kayak gini. Karena again kalau misalnya di Visipol kan nggak ada bener salah kan, itu ada tergantung perspektif diskusi gitu kan. Ya, dan itu lumayan sayang sih kalau menurut gue dosen-dosen, kebanyakan dosen yang masih oknum lah. Instead of ngajak berdiskusi, malah nge-punish orang itu karena memiliki stance yang berbeda. Dan itu udah jauh banget dari tujuan pendidikan, Win. Karena ngomongin pendidikan, kalau misalnya kita tarik secara filosofis, kita ngomongin tentang baik dan buruk, bukan pada titik benar atau salah, kecuali saintek. Iya. Oh ya, ini gue ada question, karena ini kan kita self development ya. Tapi ada satu, gue pengen nanya soal politik, karena untuk nextnya bakal ada di podcast. Jangan bahas politik di sini. Untuk nextnya bakal ada di podcast Nasib Power. Karena itu bakal ngebahas politik dan dibawain langsung sama Iqbal. Dan juga dia tuh lagi bermalas-malasan. Bangun ente. Jadi, gue mau nanya nih Bang sama lo. Kenapa sih anak muda tuh harus melek sama politik? Dan kenapa lo emang mau terjun di dunia politik? Menurut gue sebelum melek politik, dia harus melek dengan kondisi sekitar. Oke, gimana Bang? Itu jauh sebelum politik. Karena politik itu adalah hak-hak di publik, politik itu adalah setiap keinginan yang harus terwujud dari setiap orang. Artinya, kalau lo boleh melek politik, tapi tanpa lo punya melek dengan kesadaran atas dunia sekitar lo akan jadi politikus yang busuk. Kayak yang banyak lah. Kayak kemarin Plat 36 lah. Bawel lah itu dijalankan. Contoh. Itu contoh ya guys. Tapi maksud gue adalah sebelum ngomongin tentang perspektif politik, kita harus punya dulu perspektif sosial kita nih. Ini lagi-lagi yang gue temuin di Bekasi. Jadi gue seneng banget ya kalau misalnya kayak kemarin malam gue kehujanan gitu ya. Di Indomaret pasti ada tukang parkir dong, kalau daerah Jakarta masih ada ya. Gue seneng buat ngobrol sama tukang parkir. Gue seneng kalau misalnya gue ke daerah tertentu gitu ya, terus kayak ketemu misalnya ada orang jualan ubi, kentang atau kacang gitu ya, terus gue ngobrol. Itu buat pertahanin perspektif sosial gue aja. Biar gue tetap punya empatik atas suatu hal, isu.
Jadi kalau dibilang apakah gue punya perspektif politik dan lain sebagainya, ya mungkin pasti gue punya. Tapi landasan setiap orang kan beda-beda. Landasan gue yang gue pakai adalah pertama landasan filosofis tadi, dalam filsafat politik. Tapi yang kedua yang paling realitasnya dekat adalah tentang perspektif sosial. Ketika misal gue pengen ngomongin tentang kemiskinan misalnya. Gue pengen ngomongin bahwa sebelum ngomongin kemiskinan yang sifatnya makro ataupun mikro di negara, yang luas atau yang kecil gitu ya, gue pengen ngomongin dulu bahwa masih ada loh kemarin gue ketemu di pasar orang yang nggak bisa makan. Masih banyak loh gue ketika gue makan di Jalan Sabang, yang Jalan Sabang itu yang makan rata-rata orang kaya bahasanya, atau minimal pekerja gitu ya, pekerja kantoran, menengah ke atas yang di Tamrin dan sebagainya. Tapi ternyata masih banyak gue temuin anak jual puzzle. Yang notabene anak jualan puzzle pasti punya preman di atasnya. Pasti. Bahasa kayak gitu ya. Iya, pasti. Banyak orang ibu-ibu yang nggak bisa makan dan sebagainya. Itu yang menurut gue penting banget untuk dibangun. Karena kalau misalnya tiba-tiba kita langsung loncat nih ke perspektif politik, ada istilahnya ya politik, lupa gue politikal apa gitu. Tapi kalau misalnya kita langsung loncat ke interest politik duluan sebelum interest sosial, menurut gue itu bakal banyak ngelahirin ya orang-orang yang kemudian dia cuma tahu gimana cara untuk menang dan sampai ke tujuan tanpa pertimbangin bahwa sebelum ke sana lo harus ngeliat dulu nih. Biar lo jadi orang nggak pakai kacamata kuda atau kacamata kuda yang ketutup. Nggak buta lah. Tetap aware sama surrounding juga. Nah itu yang dimaksud sama Bertolt yang orang itu yang bilang buta paling buruk adalah buta politik. Sebenarnya yang pengen diomongin selain masalah politik perspektif politik tadi, buta paling buruk adalah buta terhadap lingkungan sosialnya. Karena kita nggak mungkin pengen mengubah kebijakan ABCD, kita nggak mau ngomongin transportasi publik bermasalah ABCD kalau misalnya kita nggak punya awareness dulu. Iya, kalau kita nggak ada kesadaran di situ. Makanya buat teman-teman Gen Z, tolong banget buat aware akan sekitar, karena ya gampang kok aware. Cuma melek aja. Melek aja. Walaupun mata kita sipit ya, cuma kayak kalau kita melek ya kita bisa melihat gitu. Dan untuk politik selanjutnya kayak kalian stay tune aja di podcast Next Stage Power. Lanjutin. Nanti taruh di description ya Instagram Next Stage Power. Nah, gue mau nanya nih, kan pasti beberapa Gen Z ngeklik di podcast episode ini gara-gara mereka mau tahu kayak cara berpikir kritis. Kakak sendiri selain start from yourself, itu ada nggak tips-tips praktikal yang mungkin mereka bisa menerapkan di keseharian mereka? Kayak mungkin baca lebih banyak, karena kan tingkat literasi kita kan juga masih rendah gitu. Satu baca ya, itu salah satu hal urgent dan sekarang banyak orang ninggalin. Tapi sebenarnya baca ini nggak harus baca buku sebenarnya, walaupun itu hal yang sangat-sangat bagus dan baik. Tapi baca itu sebenarnya adalah mau membaca banyak sumber literasi ya, jurnal, kadang itu penting gitu ya. Atau kemudian paling minimal selemah-lemahnya iman adalah membaca postingan Instagram tentang berita. Karena minimal kita tahu ya. Tapi sekarang banyak kok kayak apa sih platform berita yang for Gen Z gitu kan. Bahasanya udah Gen Z banget, jadi kayak enak lah dibacanya. Kayak Z Talk aja. Yang penting jangan cuma ngeliat TikTok. Paham. Itu kalau menurutku TikTok udah di bawahnya selemah-lemahnya iman tadi tuh. Karena TikTok itu kenapa dia nggak bisa dipercaya, karena lebih banyak orang make konten di TikTok itu risetnya setengah atau bahkan cuma 10%. Artinya dia belum clear dulu tuh, dia cuma baca, comot terus tempel. Maksud gue adalah kalau lo pengen baca yang benar clear, kalau lo pengen ngomongin tentang hal yang bikin kritis gitu ya, selain membaca, lo mempertanyakan isi buku dan tulisan itu. Itu yang paling menurut gue paling bisa orang-orang lakukan. Misal lo ngeliat konten TikTok, lo nggak jadi masalah ngeliat konten TikTok, konten sumber pengetahuan di TikTok gitu ya. Tapi ketika lo baca itu tanpa lo pertanyain, ini bener gak ya? Lo nggak usah ngomong kritis bro. Tutup aja HP lo bahasanya. Jadi bukan passive consumption, tapi active consumption. Artinya dia harus tahu gimana cara gue ngasih feedback atas apa yang gue lihat. Misal gue baca nih Rich Dad Poor Dad ini ya. Itu gue anotasi kok bukunya, liat deh. Oh iya, udah coret-coret pasti. Iya, udah coret-coret. Gue harus tahu nih, ini orang siapa? Ini Kiyosaki ini sopo bahasanya. Artinya gue harus tahu dulu nih, ini orang ini siapa. Kedua, kenapa gue harus baca buku? Kenapa gue harus dengerin dia ngomong dan kemudian tulisan dia? Itu apa yang simple. Atau misalnya lo ngeliat TikTok, misalnya konten Sarul bikin konten, lo harus nanya nih Sarul ini sopo? Dia kaliannya apa? Misal Sarul, dia anak hubungan internasional, sarjana hubungan internasional. Tiba-tiba dia ngomongin ekonomi, kan harus dipertanyain dong. Nyambung, ya. Jadi kan? Tapi kan kalau di konten cuma lo tanpa mau ngasih feedback, lo ngeliat Sarul ngomongin tentang ekonomi negara hari ini udah turun dan sebagainya, lo langsung percaya aja kan. Kalau misalnya lo nggak ngasih feedback dan nggak mau untuk
pertanyaan Ngejalin, balik iya. kayak gitu. Contoh simpelnya menurut gue itu hal paling simpel Win yang bisa kita lakuin. Tapi emang itu penting banget karena kan di era sekarang kan personal branding kan bisa kuat banget ya. Iya. Yaps. Jadi orang tuh bisa gampang terbohongi lah siapa yang Yap. expert beneran, siapa yang pseudo intelektual. Karena ya, karena sekarang tuh bukan hanya siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling dikenal. Apalagi lo Iya. tahu efek ini. Aduh, gue lupa Krieger apa tuh? Krieger. Dunning-Kruger. Dunning-Kruger efek tuh yang orang baru tahu terus langsung tapi dia belum mendalami betul. Kenapa, ini jadi pertanyaan besar nih, kenapa kemudian guru besar, dosen, dan sebagainya nggak terlalu banyak yang mau bikin konten? Kenapa? Sebenarnya selain bukan karena usia mereka yang udah tua dan mungkin gagap teknologi, satu hal penting itu adalah karena mereka juga merasa kecil dengan keilmuannya. Orang makin kayak belajar tuh saya pasti hamba, merasa, iya, bener iya, gak ya gue gua share? agree. Kayak gitu. Iya, iya. Iya. Karena banyak banget orang yang emang humble banget. Oh ya, karena ini udah 35 menit, kita langsung geser ke arah serius? self development. Cepet ya? Karena ini kan kita masih mau Citok ngobrol ini nih. fokus ke self development. Sekarang setiap orang yang gue temuin, setiap orang keren itu pasti punya harga yang harus dibayar, Bang. Yap. No pain, no gain. Dan gue selalu percaya setiap kesuksesan ataupun achievement pasti ada harganya lah yang harus dibayar. Nah, gue mau nanya kalau harga apa sih yang lo harus bayar untuk mencapai titik sekarang? Temen. Oke, bisa di-expand, Bro? Gue habis Deo tadi, terus gue kuliah di UMI. Sebelum di kampus gue itu, gue kuliah di Cikarang, di PU, terus pindah ke Jogja. Tapi di Jogja itu karena gue bukan orang yang basicnya politik, awalnya gue nggak terlalu ngeh politik, tapi karena jurusan gue dari pemerintahan, nanti gue akan belajar birokrasi dan politik. Dan gue disuruh ngejar banyak hal gitu ya, gue ngejar kompetensi, gue ngejar achievement, gue ngejar milestone gue sendiri gitu ya selama gue berkuliah. Akhirnya waktu untuk teman itu menurun. Untungnya bukan berarti gue jadi ansos ya. Gue se-UMI kenal gitu ya. Tapi yang intens, yang memang gue kalau ngeliat teman-teman gue tiap hari nongkrongnya ada nongkrong main ML. Gue main ML ya paling kalau cuma udah malam banget tuh pas udah selesai rapat baru bisa main ML. Padahal temen gue bisa main mungkin 10 jam, gue cuma main 2 jam, bahasa kayak gitu. Atau ya selain temen sebenarnya yang paling kehilangan itu adalah kadang kehilangan diri sendiri loh. Oke, kayak nggak ada waktu. Iya langsung bagian reset ya. Iya. Iya itu. Kadang kita akhirnya nge-push gitu ya, nge-push diri sendiri, terus kemudian lupa waktu, lupa keluarga, lupa Everything. pasangan. Pasangan. Walaupun ya gue nggak punya. Jadi. Ini nyari jodoh ya. Ada IG-nya ya di description. Nah itu akhirnya dari itu semua, kalau dibilang apakah itu diklaimnya? Iya. Tapi gue gak pernah nyeselin itu karena pertama, jangan-jangan memang porsi gue untuk temen cuma segitu. Jangan prioritas gue untuk orang lain memang cuma segitu. Tapi karena itu masanya untuk gue prioritas sendiri lebih. Demi masa depan juga. Ya. Artinya, ya gue yang penting gue gak lost banget. Misal gue benar-benar ansos, ada temen ketemu, udah lu siapa lu gak usah. Enggak kok masih nongkrong dia. Masih nongkrong. Tadi aja masih kesini, masih bisa ke Bekasi. Kita masih sering jalan-jalan. Di Jogja masih santai. Kemarin gue masih habis main mini soccer. Jadi buat teman-teman yang lagi berkembang, lagi berproses lah, jangan pernah takut ngerasa kesepian atau kayak nggak ada waktu buat teman dan sebagainya. Karena ya ada harga yang harus dibayar. Tadi siang kan gue buka NJL ya. Ada itu yang ngisi itu. Gimana? Nanya dia sebenarnya, tapi belum gue jawabin aja. Kak, kalau apa namanya, bener nggak ya kalau misalkan ketika lo merasa capek di jalan yang lo sukain, itu sebenarnya hal yang wajar. Ya, jawab di sini aja, Bang. Wajar lah. Wajar lah. Orang ngelakuin tindakan apapun pasti capek, tapi bedanya adalah ketika itu hal yang emang kita pengen tuju, itu tujuan kita, ya kus aja. Yakin, usaha sampai. Ya usaha. Diusahain aja, maksudnya artinya ya emang capek ya, tapi jalanin aja. Terus kenapa? Lu mau nggak ngejalanin ya itu bukan good choice juga. Iya, gitu it's kan. not the solution juga. Ya udah jalin aja, itu emang suatu hal. Mau itu hal yang paling lo suka pun pasti lo capek, karena lo manusia, bro. Karena ya capeknya juga kayak seru juga. Dan buat teman-teman Gen Z, ya udah waktunya lah untuk jangan malas-malasan. Karena saingan lo itu bukan orang lain, tapi ya rasa malas lo itu. Jadi itu sih. Ingat lo, Gen Z keren-keren lo. Keren. MK tuh nggak berkutik depan Gen Z lo. Oh iya, itu tuh mana nih yang bilang Gen Z itu pemalas dan sebagainya? Iya tuh MK. Ini sebelum closingan ya gue pengen nanya satu pertanyaan. Apa tuh? Sebelum pertanyaan closingan. Gak nongkrong aja kita. Template. Nanya-nanya. Iya. Takut. Terus? Ini kan tadi kakak sempat nyinggung AI ya. Yap. Menurut kakak
ada nggak sih cara gitu biar AI itu bisa kita pakai dengan bijak untuk kita malah membantu kita bisa berpikir kritis daripada sesuatu yang jadi bikin kita nggak bisa berpikir kritis. Itu membantu banget. Gue kadang-kadang pakai AI kok. Kalau gue bikin presentase, hitung-hitungan presentase, kadang gue malas bikin tabling atau di Excel, gue nanya di AI, berapa persentase dari sekian kali sekian gitu ya. Itu membantu. Artinya sebenarnya tergantung lo mau makainya buat apa tuh. Misal, lo misalnya pakai AI untuk bikin kerjaan tugas harian lo dari dosen. Ya itu lo nggak usah kuliah Plagiat itu aja. namanya, nggak usah kuliah. Kayak gitu. Tapi beda misalkan lu pengen mempermudah misal lu pengen collecting data, misalnya lu punya data sekian 100 data, 100 tulisan, 100 paper. Lu nggak punya waktu nih untuk ngeresum satu-satu. Lu pakai AI. Menurut gue itu satu hal yang bijak, hemat waktu. Substansinya sama. Artinya kan karena AI itu kan sifatnya dia akan mendeveloping jawaban kita. Apa interaksi kita gitu ya. Kalau misalkan lu, artinya gini, kalau misalkan lu percayain AI sepenuhnya, yang salah manusianya atau AI-nya? Karena kan dia sifatnya developing jawaban kita. Iya dong. Artinya orang yang nggak bijak pakai AI adalah orang yang menyerahkan hidupnya di AI. Itu baru nggak bijak. Karena dia mendeveloping interaksi, dia mendeveloping data, dia mendeveloping sumber pengetahuan dia yang sebenarnya resource-nya sama kayak cara kerja manusia. Gue nih, misal kita sama bertumbuh. Karena kita ngedeveloping itu kan. Kita ngedeveloping interaksi kita selama dari kecil. Ketemu banyak ribuan orang. Gue ketemu Wina, gue ketemu Syahrul gitu ya. Terus ya gue ngambil apa yang baik, kemudian gue tahu milah apa yang buruk, terus gue ngembangin dari, misal Sarul punya kemampuan apa, berjejaring misalnya, gue ngambil dari Sarul, kemudian gue ngembangin itu kan sama kayak kerja AI kan. Artinya kalau kecuali beda, Sarul ngomong A sampai Z, gue percayain Sarul semua, salah nggak gue? Salah, karena gue bukan nabi boy. Yo, gitu. Paham. Gitu jawaban simpelnya, Win. Oke, jadi as an assistant ya. Yap. Bukan primary. absolute truth, ya, not primary. Okay, karena ini question wajib di Zitalk. Ini kan ada buku nih, Bang. Udah paham lah questionnya. Nah, jadi buku apa sih, Bang, yang paling berdampak dan yang paling lu bisa rekomen buat teman-teman Gen Z? Mungkin buku filosofi juga boleh. Karena tadi kakak juga ngomongin banyak filosofi. Apa filosofi teras? Oke, itu bagus, tapi kayak Marcus Aurelius ini lebih paten ya. Cuma satu buku yang pertama kali gue baca tuntas selain novel ya, itu bukunya Pak Renan Kasali. Oke, itu tentang apa tuh, Bang? Jadi ada satu lagu, namanya Tomorrow is Today. Itu buku tentang disruption. Itu bukan buku yang teoritis, yang atau kayak buku kayak gini yang isi tulisan full. Enggak, itu buku ada gambar-gambarnya. Itu buku tentang inovasi, terus karya banyak orang buat ngejawab tantangan zaman. Misal ya, dulu orang itu kalau pengen minum yang dingin, dia harus beli es di warung. Oke. Tapi disrupsinya apa? Orang bikin kulkas. Iya. Atau misalnya lo pengen ke Salemba dari sini. Kalau naik transportasi A, B, C, D kan repot ya. Iya. Orang bikin Gojek. Gojek semuanya di pangkalan, yang biasanya abangnya galak gitu ya. Diciptain lah Gojek yang abangnya ramah. Itu disruption. Itu namanya ngubah kebiasaan lama. Internet itu disrupsi. Podcast itu disrupsi. Buku yang kemudian dari buku yang bisa buat nimpuk anjing ini sampai kemudian jadi yang di HP, itu disrupsi. Memudahkan orang, tapi itu ada perubahan yang nggak bisa dilawan. Tapi buku kedua yang benar-benar membangun mindset itu, bukunya Simon Sinek. Wah, itu tuh gue suka sih Simon Sinek. Start with Why. Start with Why. Itu buku yang menurut gue powerful selain Atomic Habits ya. Tapi Start with Why waktu itu gue baca karena gue harus nyalon jadi wakil ketua BEM di fakultas. Jadi gue baca waktu itu, gue harus mulai mimpin dari mana ya? Oh, dari mengapa? Dan ternyata itu paten sih, oke lah. Dan emangnya sih ketika kita mulai harus ada kenapanya dulu sih. Dan itu kenapa gue selalu ngomongin tentang value dulu, baru ngomongin tentang, misal nih gue kayak waktu itu pas kita bisa ngobrol loh, ketika ngomongin project, gue misal buku nih, ketika orang lain ngomong kita harus bikin buku ya, gue pasti selalu nanya, kenapa sih orang harus bikin buku? Kan itu ya emang ya. Nah itu Start with Why itu tadi. Dia ngomongin tentang value-nya dulu, baru tentang produk. Karena produk itu kan luaran ya. Dia adalah after kita bisa menjawab how, gitu kan. Karena produk itu ada pertanyaan tentang what, tentang apa. Dan itu juga relate sama Bekasi. Jadi gue pernah ada postingan, gue kirim ke Wina. Jadi ada postingan gue kirim ke Wina. Kebanyakan Gen Z di Bekasi buat startup nggak jadi, udah opening. Karena mereka nggak tahu value-nya itu apa.
They don't Nah. have a why. Tapi kalau Iya. misalnya untuk di journey self development punya why, itu penting nggak sih? Penting. Nah, ya, itu. Iya. Asli penting banget. Misal bahkan pertanyaan karena gue belajar filsafat ya dulu. Tapi lu aman kan? Aman lalu Oke. filsafat itu bukan tentang pertentangan Tuhan, gila. Bahkan semua filsuf itu percaya bahwa ada satu entitas tentang Tuhan, tapi dia nggak mau nyebut, mungkin penyebutannya beda-beda. Kalau pengen pelajarin itu semua. Cuma satu hal benar-benar yang gue penting sekali itu kadang-kadang gue nanya gitu ya, Ron. Ini obrolan cowok kalau di jam 2 malam nih. Kenapa sih lo harus, kenapa gue harus datang podcast dan ngobrol di depan teman-teman semua? Kenapa gue harus hidup? Kenapa gue harus bekerja? Kenapa gue harus jadi peneliti pemilu? Tapi ketika lo bisa menjawab itu dengan baik, menurut gue itu bisa jadi energi lo. Jujur gue kegiatan sehari itu mungkin bisa, kalau orang 12 jam, kalau seringnya gue mungkin 18 jam. Tidur sekarang paling lama 6 jam, 7 jam itu paling lama. Tapi lebih sering 4 jam, 5 jam. Apalagi lu bolak-balik bandara ya? Iya, bolak-balik bandara sampai lo bilang suruh ngekos di bandara kan, berkeliling beberapa ke daerah, bikin riset, penelitian, satu hari bisa berapa project. Cuma bukan karena itu juga hal yang gue sukain, tapi sebenarnya karena gue ngejawab tadi, kenapa sih gue harus peduli dan ngerjain itu semua? Dan lu sadar gak sih bahwa ketika lu ngeluh capek, ketika lu ngeluh kayak gua ngapain sih kayak gini, tapi lu sadar gak ketika lu ngomong ngeluh kayak gitu, banyak orang di luar sana yang pengen hidup kayak lu. Jadi itu kayak ngebangkit motivasi lu lagi buat kayak, oh iya ternyata kayak gini ya. Nah setelah gue mikir tentang itu, gue mikirin tentang gue nggak pernah mau jadi lampu. Gue nggak pernah mau jadi sinar, yang gue nggak pernah mau jadi emas. Lo tau gak kenapa? No. Karena emas itu selalu terangnya sendirian. Iya. Emas itu ya dia terang sendirian. Lo beli emas bu, cincin ya kan, ya udah terangnya cincin aja. Gue pengen jadi lampu. Ketika dia nyala kita nggak ngomongin kan, nih lampu nih, nyala juga kita nggak ngomongin Dan lampu semua dari tadi. merasakan dampaknya. Yap. Tapi kalau coba matiin deh sekali aja, kelimpungan kan, semua nanyain kan, itu pertama. Yang kedua, apapun yang gue lakukan, Wina, Genzi, apapun yang gue lakukan, sebenarnya kenapa mungkin kesannya kayak cuek, rada abstrak aja dari tadi, kadang ketawa sendiri, kadang buka-buka buku gitu ya. Pertama, gue orang nggak peduli orang sih sebenarnya. Artinya bukan yang nggak peduli ya. Gue bukan Indomie yang jadi selera semua orang, gila. Gue kan Indomie selera aku kan. Tapi gue nggak bukan Indomie, ya gue Iqbal. Kalau misalkan nyata kadang-kadang prinsip kita, cara berpikir kita kritis tadi itu mungkin nggak diterima, ya sudah. Itu adalah choice dan pilihan. Dan gue mau juga, jadi kayak kan ini relate juga ya sama yang kita buat stage. Jadi kayak mungkin teman-teman semua pengen berkembang, pengen kayak berprogres segala macam. Mungkin banyak komunitas atau organisasi yang emang mereka tuh menonjolkan ketuanya segala macam. Tapi yang kita buat itu di Next Stage, gue, Wina, Iqbal buat itu kayak semuanya bisa berkembang, semuanya bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Jadi kayak itu mau jadi rich dad juga bisa. Jadi kayak bisa Rich mom. Oh iya, karena ini 2 question terakhir ya. Oh iya Bang, lo ada kesan ya buat teman-teman Gen Z luar sana yang sedang berjuang untuk self development? Ya, jadi Gen Z itu kita itu generasi yang sering dinotis orang gitu ya. Kita sering disebut orang, sering dijadiin bahan-bahan rapat di sana sini. Tapi kita jarang banget untuk diajak. Kita jarang untuk dilibatkan gitu ya. Kita di kantor Gen Z di kantor gitu ya, kita sering banget di notice gitu ya, si Gen Z A B C D lah. Tapi kita nggak terlalu banyak mungkin ide kita diterima, atau mungkin ya banyak lah yang mungkin kita rasakan gitu. Tapi menurut gue itu konsekuensi gitu ya. Artinya setiap orang yang hidup di masa yang punya orang yang lebih tua dari lo akan selalu dianggap generasi yang lebih kurang lah. Itu pasti. Dan mungkin kedepannya gen apa kayak gitu. Iya, mungkin kita juga akan anggap itu. Kita udah mulai ketawain brain rot mereka kan. Nah, kita udah mulai ngomongin skibidi ya kan. Terus toilet tuh ya. Sigma. Kita udah mulai ngetahuin itu, artinya itu suatu hal yang mungkin ya susah sebenarnya buat ngewadain, tapi itu suatu hal yang memang realitasnya seperti itulah. Tapi kalau misalnya ditanya Gen Z harus ngapain? Ya hidup dengan cara lu untuk hidup. Ya, generasi Z kita adalah generasi yang mengawali ketika milenial mengawali perkembangan informasi dan digital, iya. Tapi Gen Z adalah yang mengawali dalam kemajuan yang lebih pesat. Artinya kalau misalkan kita hari ini kalah dengan zaman gitu ya, kita kalah cuma dengan statement dan stereotip orang, ya gimana lo besok untuk ngadepin tantangan yang mungkin
masa depan tuh kan nyebelin ya sebenarnya. Ini penuh. Nah, itu yang kenapa gue suka bukunya tadi Renan Kasali, Tomorrow is Today. Karena dia selalu menceritakan bahwa hari esok itu adalah apa yang kemudian dirintisnya dari ini. Gen Z sekarang mau ngerintisnya apa nih? Lo mau ngerintis jadi generasi yang disalahin atau lo mau jadi generasi yang bisa bawa orang-orang yang nyalahin lo tahu bahwa lo valuable. Jadi kembali lagi ke teman-teman Gen Z semua, kalian udah nggak apa-apa, kembali lagi kayak ya udah mungkin kayak kalian mau udah nggak apa, jadi kayak fokus aja ke diri kalian, fokus ke self development kalian, dan fokus ke progress kalian. Jadi generasi yang bijak. Dan jangan fokus untuk disukai sama semua orang. Ya kan? Iya, jangan. Karena- Lo makan Indomie belum? Iya, lu makan Dan Indomie. kalau misalnya mau jawab perfection, nggak bakal mulai, nggak bakal start karena kayak pasti overthinking. Iya lah. Kayak gue bakal disukain sama dia nggak ya, kayak Repot, ya. istilah apa Gen Z kita sering overthinking dan sebagainya kan. Jadi itu penting banget. Orang yang kritis tuh pasti nggak disukain semua orang sih. Iya, sebenarnya. Karena kita nggak bakal mengganti pola pikir kita untuk nge-please everyone. Yep. Iya, that's okay. Malah kayak aneh nggak sih orang yang disukain sama semua orang? Itu berarti Kayak people pleaser iya, banget tuh. people Iya. pleaser. Iya. Identitasnya juga nggak Itu fix banyak gitu loh. Iya. Karena ya oke. Capek. Oke, mungkin Kak. Enggak, maksudnya Gen Z capek. Gen Z Capek. capek kan. Kalau jadi people pleaser capek ya. Apalagi Ngedrain iya, banget itu. bener banget. Kayak gue di Sambazo is okay. Gue di kayak ya udah. Pagi Iqbal Enggak, banyak ya. Sama Iya, buzzer. Lalu diserang buzzer juga dia. Nomor dihack. Itulah. ya, karena ya udah kita hidup untuk masa depan kita. Jadi kayak lakuin apa yang lo suka, selagi itu ngelubin orang lain, ya lu juga bukan donatur bos. Jadi kayak ya lu bisa berkembang dengan apa yang lo mau. Kalau mau jadi donatur, nih podcast butuh donatur. Iya. Segera jadi donatur di podcast. Kalau ada yang mau sponsor boleh ya langsung di Kita butuh makan hokben tiap hari. Oke Kak, boleh last question, kesan-pesan untuk Z-Talks. Oh ini. Iya. Kesan-pesan untuk Zito. Tadadang. Dulu gue pernah nge-podcast ya. Oke. Tapi gue belajar bahwa Zito kayaknya lebih baik dibanding podcast gue. Asik. Itu pertama. Kesan pertama. Kesan kedua. Kayaknya baju gue lebih nggak rapi ya. Tapi semoga yang nonton seneng walaupun baju gue nggak rapi. Karena mereka, artinya para orang-orang yang bikin podcast ini niat buat bikin podcast ini karena mereka aja rapi. Sebenarnya narsumnya nggak. Itu yang kedua. Berarti mereka niat. Yang ketiga, karena dari tadi gue ngomongnya kadang-kadang ngomong gue, kadang-kadang gue takut deh kalau ngomong kasar nanti diedit ya. Tapi kayaknya gue seneng deh sama kru-krunya baik. Terus tadi gue dikasih hokben sama air minum, air putih sama Mbak Wina. Menurut gue ini satu hal yang penting teman-teman kalau misalkan mau, karena kan topik yang Gen Z itu luas ya. Iya. Tapi kayaknya kalau misalkan di apa nama podcastnya? Z-Talks. Z-Talks Indonesia ya. Mm-mm. Z-Talks Indonesia kayak lebih segmented jadi lebih gampang buat milih-milih deh. Lo mau nyari tadi ada mbak-mbak sebelumnya yang ngomongin studi ke Oxford dan bisa nonton Marcelino. Terus sekarang kita ngomongin tentang hal-hal kritis. Ini podcast yang harus dipertahanin karena gue yakin besok Deddy Corbuzier mau untuk ngisi di podcast ini. Amin. Amin. Jadi buat teman-teman Gen Z, thank you banget udah nonton episode Iqbal dari awal hingga akhir. Ini seru banget. Dan nyebelin. pengen, dan buat teman-teman yang pengen lihat Iqbal terus bisa stay tune di podcast Next Step Forward. Itu bakal fokus ngebahas politik sama ngebahas girl talk. Jadi tenang aja perempuan kalian kita. Buat teman-teman Gen Z, thank you banget udah nonton episode kali ini. Iqbal Khalidin dari awal hingga akhir yang sangat inspiratif, mulai dari DO hingga menjadi mahasiswa berprestasi, hingga jadi wakil ketua BEM. Dan buat teman-teman yang pengen nyaksiin Iqbal lebih lanjut bisa stay tune di podcast Next Step Forward. Karena itu bakal ngebahas tentang politik dan keseruan lainnya. Stay tune terus di Z-Talks Indonesia untuk perjalanan karir self development Gen Z hebat lainnya. Stay with us on the self-development journey. #BusyJourney. Bye guys. See you next time. Woo!